Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tema 6, yaitu tentang panas dan perpindahan pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu dengan materi teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Kira-kira anak-anak sudah mengetahui belum apa sebenarnya itu teks eksplanasi? Ya, sekarang kita akan bahas pengertian dari teks eksplanasi itu sendiri. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi yang membedakan antara teks eksplanasi dengan teks lainnya, yaitu yang pertama, memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Yang ketiga, fakta yang terkandung dalam teks eksplanasi itu memuat tentang informasi atau tentang suatu kejadian. Nah, sumber-sumber teks eksplanasi itu ada dari media cetak seperti buku, koran, majalah, maupun teknologi sekarang yaitu internet. Karena di internet kita dapat menemukan segala sesuatu yang kita perlukan. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan kata kunci dalam sebuah paragraf. Apa itu kata kunci? Ya, kata kunci adalah kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks dan dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menentukan isi atau informasi yang terdapat dalam teks. Kata kunci adalah itu kata penting yang mencerminkan informasi dalam teks. Nah, biasanya kata kunci ini adalah kata yang seringkali diulang dalam sebuah paragraf. Nah, bagaimana cara kita menentukan kata kunci? Ada beberapa dapat kita gunakan untuk menentukan kata kunci, yaitu yang pertama, carilah kata yang diulang beberapa kali. Biasanya, kata yang diulang merupakan kata yang penting dan dibahas dalam paragraf. Yang kedua, biasanya kata kunci diucapkan berulang kali, tetapi diganti dengan kata lain dengan maksud menghemat kata. Misalnya diganti dengan katanya, itu, dan lain sebagainya. Nomor 3, carilah ide pokok paragraf. Di dalam ide pokok paragraf biasanya memuat kata kunci, karena merupakan kalimat yang utama di dalam sebuah paragraf. Nah, anak-anak, ini adalah contoh paragraf. Sekarang kita akan belajar menentukan kata kunci dari paragraf. Nah, sebelum kita menentukan kata kuncinya, mari kita baca terlebih dahulu paragraf ini. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan
yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Nah, anak-anak, kira-kira yang mana yang termasuk kata kunci pada paragraf ini? Kita akan cari kata yang diucapkan berulang. Kita cari terlebih dahulu kata yang diucapkan berulang-ulang, benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, di sini ada energi panas. Energi panas, kata energi panas ini atau kalimat energi panas ini diulang berkali-kali di setiap kalimatnya. Jadi kata kunci yang pertama yaitu energi panas. Dan kita cari kembali lagi, apakah masih ada lagi? Sumber energi. Kenapa sumber energi termasuk kata kunci? Karena diulang lebih dari sekali, atau diucapkan lebih dari sekali. Selain sumber energi, masih adakah kata yang dituliskan lebih dari sekali? Nah, ada kata matahari. Ini matahari dituliskan lebih dari satu kali. Selain matahari, nah, fotosintesis. Kata fotosintesis ini diulang lebih dari sekali. Nah, pada paragraf ini yang termasuk kata kuncinya yaitu energi panas, sumber energi, matahari, dan fotosintesis. Sekarang kita akan belajar menulis ringkasan sebuah teks bacaan. Apa itu ringkasan? Nah, anak-anak, apakah anak-anak mengetahui apa itu ringkasan? Baik, jika belum, kita akan bahas apa itu ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian yang disingkat dari suatu karangan asli. Nah, ringkasan merupakan penyajian yang singkat dari suatu karangan asli atau karangan yang lebih singkat daripada karangan aslinya. Tujuan membuat ringkasan adalah untuk memahami dan mengetahui isi bacaan. Dalam membuat ringkasan, harus tetap mempertahankan urutan isi teks bacaan. Nah, walaupun ringkasan itu lebih singkat daripada paragraf aslinya, tapi kita juga harus tetap mempertahankan urutan isi teks tersebut agar teks tersebut padu dan nyambung. Langkah-langkah membuat ringkasan. Bagaimana langkah-langkah membuat ringkasan? Nah, yang pertama, kita harus membaca sumber bacaan yang akan diringkas. Yang kedua, setelah membaca sumber bacaan, kita menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragraf. Misalnya, ada sebuah teks bacaan terdiri dari 3 paragraf. Nah, di setiap paragraf itu kita harus menemukan kata-kata kuncinya. Kata kuncinya itu bisa lebih dari 1. Yang ketiga, meringkas teks bacaan dengan menggunakan panduan jawaban dari unsur adiksimba. Apa unsur adiksimba itu? Unsur adiksimba terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Langkah yang keempat yaitu tidak menambahkan opini, ide, atau interpretasi pribadi dalam ringkasan. Nah, ini artinya kita dalam membuat ringkasan itu sesuai dengan apa yang ada dalam teks. Walaupun penyajiannya lebih singkat, tetapi harus tetap urut. Kita tidak boleh menyampaikan pendapat kita menurut suatu kejadian tersebut. Selanjutnya,
Menulis kesimpulan sebuah teks bacaan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan isi bacaan adalah inti sari dari sebuah bacaan. Jadi kesimpulan itu adalah intinya. Menyimpulkan isi teks sama dengan membuat kata-kata akhir dari suatu uraian dengan rumusan yang lebih ringkas. Cara menyimpulkan isi bacaan. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Yang pertama, membaca secara intensif teks bacaan dari awal hingga akhir, yakni dengan hanya mencari kata kunci pada setiap paragraf. Di sini artinya kita harus membaca teks bacaan itu dari awal sampai akhir, membaca secara keseluruhan. Kemudian, mencari kata kunci pada setiap paragraf. Yang kedua, menentukan kalimat utama dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Kalimat utama di sini adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat utama atau terakhir dari suatu paragraf, di mana Kalimat utama itu kalimat yang mengandung gagasan utama. Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Yang ketiga, menyusun kalimat utama dengan baik agar menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Kesimpulan yang dibuat harus menggambarkan isi dan paragraf teks bacaan. Mengapa kita harus membuat kesimpulan yang menggambarkan isi dan paragraf teks bacaan? Karena kriteria atau syarat dalam menuliskan kesimpulan itu salah satunya adalah kesimpulan yang dibuat harus menggambarkan isi dan paragraf teks bacaan. Selain itu ada dua syarat lainnya atau kriteria. Yang pertama, kesimpulan berupa hasil analisis dari teks bacaan yang sudah dibaca. Yang kedua, kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada pada paragraf. Nah, anak-anak, sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah!